silahkan. Paham Bu ya? Menyebutkan, menghafal, membaca, mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kafirun, silakan. Makanya pada suatu saat kurikulum suatu tempat itu akan berbeda dengan di tempat lain. Tergantung apa? Seperti tadi, tergantung operasionalnya, tergantung daya dukungnya, tergantung intake siswanya, tergantung kemampuan siswanya. Paham Bu ya? Jadi ini tidak lagi dipangkas. Bagi guru mata pelajaran di sekolah setelah mendapat ini mempunyai sebuah peta analisis yang bagus sehingga ketercapaiannya ini bisa diperkecil untuk setiap jenjang kelas yang dinaiki. Nah, ini hanya contoh singkat tentang SKL. Saya ambilnya yang pertama. Mungkin di penjelasan saya, menurut saya itu bahasa saya sudah sangat jelas apa yang saya katakan. Mungkin ada sesuatu yang saya anggap jelas itu menjadi tidak jelas bagi Bapak dan Ibu, silakan ditanyakan tentang persoalan SKL. Karena kita nggak berlama-lama di SKL, terus kita pindah ke pengembangan bahan. Jadi ketercapaian yang nomor 1, nomor 2, dan nomor seterusnya, dan untuk mata pelajaran lain itu analisisnya bukan untuk satu jenjang kelas, tapi untuk satu jenjang satuan pendidikan ketika anak lulus. Nah, bagaimana pihak sekolah serta guru ingin merumuskan ini? Tadi sudah saya kasih gambaran. Bisa jadi untuk kelas 1 siswa bisa menyebutkan dan menghafal saja, tidak perlu membaca. Mungkin kalau membaca tulisan Arab itu kan agak susah bagi siswa yang di kelas 1. Mungkin dia bisa menghafal, tapi kalau disuruh membaca belum mampu. Jadi dipangkas-pangkas sampai kelas 6 apa yang diharapkan semuanya itu tercapai. Jadi tidak seperti ini. Kalau kelas yang 1 ini untuk kelas 1, bukan. Yang 2 untuk kelas 2, tidak. Tapi yang ini dipangkas mungkin sampai surat Al-Fatihah saja. Itu pun hanya menghafal saja untuk kelas 1-nya. Mungkin kelas 2-nya naik, bisa menghafal surat An-Nas dan seterusnya. Sampai kelas 6 dia tamat, nomor 1 dan nomor seterusnya tercapai. Ada Bu, sekelumit informasi yang saya berikan ini masih menimbulkan tanda tanya di kepala Bapak dan Ibu. Ada Bu? Nah, kalau dulu berasal dari Aceh. Yang ketiga, siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari luar Aceh. Kalau tiga-tiga indikator itu saya ajar, kira-kira SKD-nya tercapai atau tidak? Kalau tiga-tiganya saya ajar, kira-kira KD siswa mengenal pahlawan nasional tercapai atau tidak? Hah? Enggak. Nah, saya baca ulang Bu ya. KD-nya adalah siswa mengenal pahlawan nasional. Sudah, itu KD. Sekarang saya mulai mengajar dengan indikator yang pertama yang saya rumuskan sendiri. Siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Yang pertama saya ajar. Terus indikator keduanya, siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Sudah saya ajar. Terus saya ajar yang ketiga, siswa mengenal pahlawan nasional yang berasal dari luar Aceh. Kira-kira kalau tiga-tiganya saya ajar, KD-nya tercapai atau tidak? Tercapai. Sekarang coba cari buku yang suruh mengajar tentang Tengku Umar saja. Ada tidak? Tidak ada. Dari indikator itu kan lahir materi. Nah, artinya sebelum saya memulai sebuah pembelajaran, saya gali dulu potensi karakteristik budaya setempat. Ketika saya mengajar alat transportasi, di Sungai Mas, siswa mengenal alat-alat transportasi. Mungkin saya mengajarinya yang pertama sekali yang dia naiki setiap hari, yaitu rakit. Mengenal alat transportasi tradisional yang pertama mungkin yang harus saya ajar. Karena setiap hari dia naik rakit dan itu adalah sebuah alat transportasi. Ketimbang saya harus mengajar yang lain-lain yang memang tidak pernah dilihatnya. Paham maksud saya Bu? Nah, hari ini jangan sampai materi itu juga didapat dari buku. Harapan saya adalah Ibu mampu membuat materi sendiri
yang diambil dari indikator yang Ibu munculkan. Nah, inilah yang hari ini akan kita bahas dalam pengembangan bahan ajar. Jadi kalau SKL tidak soal, berarti kita masuk ke pengembangan bahan ajar. Di mapnya Ibu juga sudah ada ya, yang kita mulainya dari sini pengertian agar apa yang kita berikan ini benar-benar sama. Artinya kita dapat sebuah kalimat yang pas, apa sih pengembangan bahan ajar